Andi itu orangnya sederhana. Dia tinggal di desa kecil. Desanya tenang, dikelilingi bukit-bukit hijau. Setiap pagi Andi bangun sebelum matahari terbit. Dia punya pekerjaan yang sederhana. Dia jualan ayam. Gak banyak, cuma beberapa ekor setiap hari. Dia bawa ayamnya pakai keranjang anyaman. Keranjangnya sudah tua, tapi kuat kayak semangatnya Andi. Dia jalan di lorong-lorong desa sambil nawarin dagangannya. Ayam segar, begitu katanya. Suaranya nggak keras, tapi penuh harapan. Kiosnya di pasar kecil, cuma meja kayu di bawah payung yang sudah pudar warnanya. Penjual lain kiosnya lebih besar, dagangannya lebih bagus dipajangnya. Mereka jual macam-macam. Andi cuma jual ayam. Kadang orang lewat kiosnya. Mereka cuma lihat sekilas terus pergi. Mereka nggak lihat semangat di mata Andi. Yang mereka lihat cuma penjual ayam miskin. Tapi Andi lihat lebih dari itu. Dia lihat masa depan yang mau dia bangun. Dia punya mimpi yang lebih besar. Sesuatu yang bisa bertahan lama. Mimpi ini jadi teman setianya diam-diam pas hari-hari panjang di pasar. Banyak orang di desa kenal Andi. Mereka kenal dia sebagai Andi si tukang ayam. Ada yang senyum ramah. Ada juga yang bisik-bisik. Kata mereka, Andi bakal jadi tukang ayam terus. Kata mereka mimpinya Andi ketinggian buat dia. Andi dengar bisikan itu. Dia rasain keraguan mereka kayak jarum-jarum kecil. Tapi dia nggak biarin itu nusuk hatinya. Dia cuma mengangguk senyum dan lanjut kerja. Dia tahu perjalanannya ini punya dia sendiri. Dia percaya sama kekuatan kerja keras pelajaran dari ayahnya. Setiap ayam yang dia jual itu kemenangan kecil. Setiap koin yang dia dapat itu satu langkah maju. Penghasilannya nggak banyak. Cukup buat kebutuhan sehari-hari. Cukup buat usahanya tetap jalan. Tapi buat Andi, ini lebih dari sekadar uang. Ini soal harga diri. Ini soal berdiri di kaki sendiri. Ini soal buktiin, terutama ke dirinya sendiri kalau dia bisa. Dia belajar sabar, lebar jadi kuat. Matahari terbenam, beres-beres barangnya, ambil kirin besok, besim, dan dia jangan diajar mimpinya. Diam-diam. Jalan yang Andi lewati nggak mulus, penuh batu dan duri. Satu tantangan besar itu uang. Dia nggak pernah punya cukup uang. Dia mau beli ayam lebih banyak buat dijual. Dia mau bikin kiosnya kelihatan lebih bagus. Tapi uangnya sedikit. Bank nggak mau kasih pinjaman ke penjual ayam kecil. Mereka nggak lihat ada harapan di usahanya yang sederhana. Balik lagi kalau usahamu sudah jelas, kata mereka. Kata-kata mereka kayak angin dingin. Tapi Andi pakai tekadnya kayak selimut hangat. Dia pasti nemu cara, katanya dalam hati. Tantangan lain itu keraguan dari orang lain. Ada orang yang terang-terangan ngetawain dia. Lihat tuh Andi, ejek mereka. Dia pikir bakal kaya cuma jual ayam kurus beberapa ekor. Tawa mereka menggema di pasar. Tawa itu ngikutin dia sampai rumah. Kata-kata itu maksudnya buat hancurin dia. Maksudnya buat bikin dia nyerah. Tapi Andi itu orangnya kuat. Dia pakai ejekan mereka jadi bahan bakar. Dia biarin itu membara di dalam dirinya. Bukan sebagai amarah, tapi sebagai api semangat yang gak pernah padam buat sukses. Dia bakal buktiin ke mereka. Dia bakal buktiin ke semua orang. Ada hari-hari jualannya sepi banget. Matahari terik dan gak ada yang beli. Ayam-ayamnya berkotek, gelisah di kandang. Hati Andi jadi sedikit sedih. Apa yang dia lakuin ini benar? Apa mimpinya ini cuma khayalan bodoh? Saat-saat ragu ini, pertempuran terberatnya. Pertempuran itu datang dari dalam dirinya sendiri. Tapi terus dia ingat kenapa dia mulai. Dia ingat wajah orang-orang yang percaya sama dia, walaupun cuma sedikit. Dia ingat janjinya sendiri diam-diam. Dia juga hadapi persaingan. Penjual besar harganya lebih bagus. Mereka punya banyak kenalan. Kadang mereka coba nyingkirin dia. Mereka sebar gosip soal ayamnya Andi. Andi belajar jadi pintar. Dia belajar jadi jujur. Dia pastikan ayamnya selalu sehat. Dia layani sedikit pelanggannya dengan sangat hormat dan baik. Dia kasih senyum, kata-kata yang baik. Pelan-pelan orang mulai percaya sama dia. Mereka lihat ketulusan di matanya. Mereka lihat kualitas ayam-ayamnya yang sedikit, tapi terawat baik. Beginilah cara dia melawan, bukan dengan marah, tapi dengan kejujuran. Andi tahu kalau cuma jualan ayam aja nggak cukup. Dia harus belajar, dia harus berkembang. Dia mulai pakai malam harinya buat baca. Dia nemu buku-buku lama soal ternak ayam. Dia belajar soal jenis-jenis ayam. Dia belajar cara kasih makan dan merawat yang benar. Dia belajar cara cegah penyakit. Pondok kecilnya diterangi satu lampu minyak, jadi ruang kelasnya. Suara jangkrik jadi satu-satunya teman sekelasnya. Dia catat di buku tulis yang sudah lusuh.
Setiap ilmu baru itu kayak permata berharga buat dia. Dia mulai praktekin apa yang dia pelajari. Dia tabung setiap koin sisa. Dia beli bibit ayam yang kualitasnya lebih bagus. Dia bangun kandang yang lebih bersih dan aman buat ayam-ayamnya di belakang rumah kecilnya. Dia racik pakan ayam sendiri. Coba cari bahan terbaik biar ayamnya tumbuh sehat. Itu kerja keras. Hari-harinya jadi lebih panjang. Dia bangun lebih pagi buat urus ayam-ayamnya yang makin banyak sebelum ke pasar. Dia tidur lebih malam habis belajar, tangannya jadi kasar, punggungnya sakit. Tapi semangatnya makin tinggi setiap ada kemajuan kecil yang dia buat. Pelan-pelan, keadaan mulai berubah. Ayam-ayamnya lebih sehat, lebih gemuk. Pelanggannya sadar, ayamnya Andi paling bagus, kata mereka. Kabar menyebar. Makin banyak orang datang ke kiosnya. Dia mulai jual ayam lebih banyak setiap hari. Tumpukan koinnya jadi sedikit lebih banyak. Dia nggak habiskan uangnya sembarangan. Dia pakai lagi semua uangnya buat kembangin usahanya. Dia beli bibit ayam lagi, bahan kandang lagi, bahan pakan yang lebih bagus. Dia bangun mimpinya, sedikit demi sedikit, dengan keringat dan usaha tanpa lelah. Titik baliknya datang diam-diam, nggak heboh. Pemilik restoran di situ nyobain satu ayam Andi. Dia kagum. Dia nawarin Andi kontrak buat kirim ayam ke restorannya rutin. Awalnya kontrak kecil, tapi itu terobosan besar. Andi senang banget, rasanya berhasil, kerja kerasnya membuahkan hasil. Kontrak pertama ini bikin dia makin percaya diri. Ini kasih dia penghasilan tetap. Dia mulai punya mimpi yang lebih besar lagi. Mungkin aja dia bisa lakuin lebih dari sekadar jual ayam. Mungkin dia bisa bantu peternak lain juga. Dengan kontrak restoran itu, usaha Andi terus berkembang. Dia pekerjakan satu pembantu, terus satu lagi. Usaha kecil di belakang rumahnya makin besar. Dia beli sebidang tanah kecil, dia bangun kandang ayam yang lebih besar dan lebih bagus. Dia bukan lagi Andi si tukang ayam, dia jadi Andi si peternak ayam. Dia ingat hari-hari penuh keraguan, dia ingat bisikan-bisikan itu. Sekarang orang-orang yang dulu itu lihat dia dengan hormat, mereka lihat kesuksesannya. Mereka lihat apa yang bisa dilakuin kerja keras dan keyakinan. Andi tetap rendah hati. Dia selalu ingat dari mana dia berasal. Pengetahuannya soal pakan ayam jadi ide besarnya yang berikutnya. Dia sudah sempurnain resep pakannya sendiri. Ayam-ayamnya tumbuh subur dengan pakan itu. Peternak lain di situ mulai minta saran ke dia. Mereka tanya dia dapat pakan dari mana. Andi lihat ada peluang. Dia putuskan buat mulai bikin pakan ayamnya sendiri buat dijual. Dia yakin bisa nawarin produk yang lebih bagus dan lebih murah. Dia pakai tabungannya dan ambil pinjaman kecil. Pinjaman yang sekarang bisa dia dapat. Dia bangun pabrik pakan kecil. Itu langkah berisiko, tapi Andi sudah biasa ambil risiko. Sekarang, Andi jadi pengusaha sukses. Peternakan ayamnya salah satu yang terbesar di daerahnya. Merek pakan ayamnya dipercaya peternak di mana-mana. Dia punya pabrik pakan besar yang kasih pekerjaan buat banyak orang di desanya. Anak laki-laki yang dulu jual beberapa ayam pakai keranjang anyaman sekarang ngurus usaha yang maju pesat. Dia nyetir truk yang kuat, bukan mobil mewah. Dia masih pakai baju sederhana. Tapi matanya bersinar dengan keyakinan tenang dari orang yang sudah lewati rintangan luar biasa. Kisah Andi ini jadi cahaya harapan. Kisah ini ngajarin kita kalau nggak ada mimpi yang terlalu besar kalau kita mau kerja keras buat itu. Kisah ini nunjukin kalau kegigihan bisa hancurin semua rintangan. Kisah ini ngingetin kita, walaupun orang lain ragu sama kita, keyakinan kita sama diri sendiri itu yang paling penting. Perjalanan Andi dari penjual ayam sederhana jadi pemilik usaha besar itu nggak gampang. Jalannya penuh usaha tanpa lelah, ketabahan menghadapi ejekan dan semangat yang nggak tergoyahkan. Suksesnya bukan cuma soal uang, tapi commensurate dan mimpi yang the Fire State.